Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa di channel Filsafat dan Pemikiran. Untuk teman-teman kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya diterima oleh Allah dan menjadi bekal kelak di akhirat nanti atau di dunia akhirat nanti. Uh, Kali ini saya ingin menanggapi apa yang terkait dengan pemikirannya Prof. Mun'im Syirri yang mempertanyakan keautentikan Al-Quran, yang mempertanyakan tentang bahwa Al-Quran itu melalui proses kanonisasi yang terjadi di Kairo. Ini berkaitan dengan video saya yang sebelumnya, tetapi ini lebih spesifik pada saya ingin membahas apa yang sebenarnya bisa terjadi ketika orang-orang yang tanda kutip tidak pernah belajar tentang Al-Quran tapi dia Islam, terus kemudian bertemu dengan pemikiran Prof. Mun'im Syirri ini. Menurut pemahaman saya, ketika ada orang yang semacam itu bertemu dengan pemikiran Mun'im Syirri, bisa saja dia akan meragukan tentang Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada yang berubah. Sekali lagi, yang berubah itu adalah tahsin, yaitu cara menulisnya. Yang pada awalnya itu tanpa titik, kemudian diberi titik. Tanpa harkat, lalu kemudian diberi harkat. Terus kemudian ada tanda baca yang lain, misalkan panjang 2 harkat, bagaimana terbitan Madinah dan terbitan Kudus misalkan, itu berbeda-beda. Itu yang kemudian berubah, tetapi pelafalannya, bacaannya itu sama, walaupun ada yang mengatakan begini. Terus bagaimana dengan apa yang disebut dengan qiraah sab'ah? Qiraah sab'ah itu adalah bagian lain dari cara membaca Al-Quran, dan itu sanadnya sambung kepada Rasulullah, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah di saat Rasulullah itu masih ada. Kecuali Al-Quran itu atau bacaannya itu berbeda setelah Rasulullah tidak ada, lalu kemudian sanadnya tidak bersambung kepada Rasulullah, dan itu yang kemudian dipertanyakan. Tetapi qiraah sab'ah itu adalah bentuk bacaan yang diakui, yang dibenarkan oleh Rasulullah itu sendiri. Kalau dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, itu adalah bagian dari dialek, ya, dialek orang-orang Arab. Secara logikanya begini, misalkan di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu atau di Indonesia ada suku-suku. Sebenarnya saya tidak sedang berbicara tentang syarat dan sebagainya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ada suku-suku di Indonesia yang kesulitan melafalkan beberapa huruf. Ya, saya tidak tahu benar atau tidak. Kalau di Bandung misalkan, Sunda, ya mohon maaf ya kepada orang Sunda kalau ini salah, tolong dikoreksi. Tetapi kalau benar, ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tidak bisa melafalkan huruf F misalkan, seperti itu. Terus kemudian di Jawa itu kesulitan melafalkan huruf misalkan alhamdu, yang ada alhamdu. Nah, seperti itu. Ada satu kisah, yaitu Sunan Geseng yang kemudian diminta oleh Sunan Kalijogo untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu kemudian apa yang dibaca? Ya Qayyuku Ya Qayyumu, kan, seperti itu. Terus kemudian Al-Fatihah dibaca Al-Fatihah. Nah, ini di Indonesia saja ada orang yang kesulitan, apalagi di Arab sana. Di Arab sana yaitu ada orang yang tidak mampu melafalkan huruf A, misalkan seperti itu.
jatuhnya ke huruf i, kan seperti itu. Maka bacaannya misalkan wadduhi, kan seperti itu. Ada bacaan yang seperti itu. Lah, ini berkaitan dengan dialektik. Kalau ada yang bertanya tentang qiraah sab'ah, kalau misalkan mempertanyakan keautentikan Al-Qur'an, tetapi maknanya itu sama karena langsung dibenarkan oleh Rasulullah dan itu bersanad. Bacaan-bacaan yang sampai ke Indonesia, riwayat-riwayat yang bacaan yang sampai ke Indonesia, ke negara lain itu yang yang disebut dengan qiraah sab'ah itu bersanad kepada Rasulullah, sambung kepada Rasulullah, dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena ada pencatatan dan sebagainya orang-orang Arab. Bahkan adzannya Bilal bin Rabah itu ada sertifikatnya kalau yang sambung atau sanadnya sambung kepada Bilal bin Rabah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, ketika Prof. Mun'im Syirri ini mempertanyakan Al-Quran, ini adalah upaya untuk menggradasi iman seseorang. Kenapa saya katakan demikian? Karena percaya kepada kitab-kitab Allah itu adalah bagian dari rukun iman. Ketika kita ragu terhadap kitab-kitab Allah itu sendiri, baik itu keautentikannya dan sebagainya, Al-Quran, saya menjelaskan Al-Quran, maka berkurang atau bahkan hilang iman seseorang tersebut dan tidak akan beriman lagi kepada Al-Quran. Sementara Al-Quran itu adalah rukun iman yang menegaskan bahwa orang Islam itu harus percaya 100% terhadap Al-Qurannya, baik isinya ataupun originalitasnya, harus percaya. Loh, misalkan ada yang bertanya, kalau orang Islam itu wajib mempercayai kitab-kitab Allah, bagaimana dengan kitab-kitab Allah yang terdahulu? Kitab-kitab yang terdahulu kita percayai, kita imani. Tetapi kemudian syariat yang disampaikan kepada Nabi Allah Daud misalkan, terus kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, itu berbeda syariatnya. Sama halnya umatnya Nabi Muhammad, umat Islam, itu syariatnya berbeda. Maka kita harus menjalankan apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Isinya benar sebelum diubah. Kenapa saya mengatakan ada perubahan, diubah, baik dari tulisan dan isinya? Kita pahami begini. Ada di beberapa kitab itu yang kemudian mengalami perubahan. Contoh misalkan, haramnya babi. Haramnya babi itu pada awalnya sifatnya general, babi. Lalu kemudian ada revisi yang disebut dengan babi itu, yang haram itu adalah babi hutan. Sedangkan yang diternak itu tidak haram. Ini kan ada perubahan. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa Injil yang ada itu sudah diubah dengan tangan-tangan mereka. Ketika kita tidak percaya terhadap Al-Quran sebagai kitab yang originalitasnya itu benar-benar orisinal, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Prof. Mun'im Syirri, maka keimanan kita itu sudah mulai goyah sebenarnya. Dan ini mengarah kepada pemurdatan. Walaupun Prof. Mun'im Syirri itu berbicara dari perspektif historik, ya. Namun menurut saya dia tidak jujur bahwa yang berubah itu adalah tahsinnya. Dia tidak jujur, tidak menjelaskan secara rinci bahwa yang berubah itu adalah tahsinnya. Sementara lafaz, makna itu berbeda. Saya garis bawahi ya, arti dan makna itu berbeda. Sekali lagi saya garis bawahi, arti dan makna itu berbeda. Banyak orang mengartikan Al-Quran tetapi belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah itu sendiri. Maknanya bisa berbeda. Karena apa? Al-Quran itu adalah kitab yang melampaui zamannya, bahkan melampaui kemampuan berpikir manusia. Kenapa? Karena Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah.
Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang ditafsirkan, apa yang diartikan di dalam Al-Quran itu benar-benar sudah pas. Contoh misalkan, saya kembali lagi. At-Tariq, bintang At-Tariq itu. Was-sama'i wat-Tariq. Itu bintang yang datang di malam hari. Kalau kita lihat terjemahan dari Kemenak di Indonesia ya. Bintang yang datang di malam hari. Memang bintang itu datang di malam hari, tetapi apakah sudah pas makna arti itu? Apakah tersimpan makna yang lain? Maka kemudian hari ini dari penemuan-penemuan, maka kemudian yang disebut dengan bintang At-Tariq itu adalah bintang pulsar. Artinya adalah palu atau yang suaranya seperti palu. Maka suaranya bintang At-Tariq, bintang pulsar itu persis seperti orang sedang memukul palu. Nah, ini yang kemudian bahwa Al-Quran itu akan selalu melampaui zamannya, melampaui pengetahuan manusia itu sendiri, karena itu adalah pengetahuan Tuhan. Ketika ada orang yang kemudian meragukan tentang originalitasnya, maka kemudian ini sudah mengarah kepada pemurtadan, dan itu yang dilakukan oleh Prof. Munim Syirri. Secara tidak langsung banyak orang yang kemudian yang komen di beberapa video saya itu mengarah kepada hal-hal itu, walaupun saya tidak tahu sebenarnya apakah dia yang komen itu orang Islam atau tidak, tetapi saya lihat kecenderungannya itu sudah mulai meragukan Al-Quran, mulai mempertanyakan Al-Quran, sedangkan orang yang beriman itu tidak akan pernah mempertanyakan kemurnian Al-Quran itu sendiri. Mengenai tulisan, kita paham semua, orang Islam semua di dunia ini paham bahwa memang ada perubahan. The History of Quranic Text misalkan, itu dijelaskan gitu, tentang bagaimana perubahan-perubahannya, tetapi bacaannya, lafaz itu sama semua, walaupun ada yang disebut dengan qiraah sab'ah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.